Sebelahnya lagi ada Mbak Sarah Izzatul Nisa, dan sebelahnya lagi ada Mas Puji Utomo. Selanjutnya langsung pembahasan tentang diferensiasi proses ya. Nanti diferensiasi proses ini akan ada pengertian, kemudian manfaat pendekatan, selanjutnya cara penerapan, kelebihan dan kekurangan. Dan untuk pengertian akan saya bahas ya. Pengertian diferensiasi proses. Diferensiasi proses adalah salah satu strategi dalam pembelajaran yang berfokus pada bagaimana siswa belajar atau memproses informasi. Diferensiasi proses dilakukan dengan menyesuaikan strategi pembelajaran dengan gaya belajar, tingkat kemampuan, dan minat siswa. Diferensiasi pada proses mengajukan bagaimana siswa akan memahami atau memaknai materi yang dipelajari. Menurut Wiggins, 1998, pembelajaran yang sesungguhnya yang memungkinkan siswa untuk mengingat, menerapkan, dan mentransfer konten harus terjadi di dalam diri mereka, bukan pada mereka. Selanjutnya, yang kedua, manfaat dari pendekatan diferensiasi proses adalah bagi siswa. Yang pertama, siswa dapat dengan mudah memproses dan juga memahami ide. Lalu yang kedua, meningkatkan hasil belajar dan juga meningkatkan kepuasan siswa. Lalu yang keempat, mengatasi kesenjangan belajar. Lalu yang kelima, memberikan dukungan yang tepat kepada setiap siswa. Yang keenam, membantu siswa termotivasi untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan belajar. Selanjutnya cara penerapan. Di sini yang pertama yaitu menggunakan kegiatan berjenjang. Jadi nanti semua siswa bekerja dengan pemahaman dan keterampilan yang sama, kemudian melanjutkan dengan berbagai tingkat dukungan, tantangan dan kompleksitas. Terus yang kedua yaitu mengembangkan agenda berbagi atau daftar tugas yang dituliskan oleh guru berisi tugas-tugas umum atau seluruh kelas dan tugas-tugas yang memenuhi kebutuhan individu siswa untuk diselesaikan pada waktu agenda yang ditentukan atau ketika siswa telah menyelesaikan pekerjaan lainnya lebih awal. Terus yang terakhir, penerapannya yaitu dengan cara menawarkan dukungan langsung lainnya bagi siswa yang membutuhkan. Kemudian untuk selanjutnya itu mengenai kelebihan dari pembelajaran diferensiasi proses. Yang pertama, untuk meningkatkan motivasi belajar. Diketahui bahwasanya dengan menerapkan diferensiasi proses itu pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Dan hal ini juga akan mendukung kelebihan yang lain, yaitu yang nomor 2 untuk meningkatkan pemahaman. Di sini pemahaman siswa akan bisa terserap dengan baik ketika kebutuhannya itu sesuai dengan pembelajaran yang dilaksanakan. Nah, kemudian dengan pemahaman yang meningkat itu akan berdampak baik juga pada prestasi belajar siswa. Kemudian untuk kelebihan yang keempat, membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Dengan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa, maka siswa tidak akan merasa bosan ketika pembelajaran berlangsung. Kemudian yang nomor 5, mengembangkan keterampilan abad 21. Keterampilan abad 21 itu berfokus pada aktivitas yang berorientasi pada siswa, di mana nantinya diharapkan siswa memiliki keterampilan diantaranya berpikir kritis, pemecahan masalah, kreativitas, ada juga kolaborasi. Yang keenam, membangun hubungan positif. Hubungan positif ini bisa terjalin ketika guru dan siswa itu mendapatkan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhannya, sehingga hubungan positif bisa terjalin antara guru dan juga siswa. Jadi selanjutnya adalah kekurangan dari pembelajaran diferensiasi. Jadi yang kami maksud kekurangan di sini mungkin meliputi hambatan dan tantangan. Jadi kalau kekurangan mungkin kan secara teori kan diferensiasi proses itu sudah sangat baik, tapi dalam proses penerapannya nanti akan mungkin ada hambatan dan ada tantangan-tantangan pada kasus-kasus tertentu. Di sini kami merumuskan ada 5. Yang pertama, membutuhkan persiapan yang lebih matang. Guru harus merancang berbagai aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan setiap siswa yang membutuhkan waktu dan tenaga yang istirahat. Jadi kan kalau siswanya diferensiasinya tidaknya itu kan guru juga lebih ekstra lagi untuk mempersiapkan pembelajaran. Yang kedua, membutuhkan pengelolaan kelas yang efektif. Mengelola kelas yang beragam dengan kebutuhan yang berbeda-beda bisa menjadi tantangan. Saya bayangkan kalau satu kelas itu diferensiasinya sangat banyak, itu kan juga sangat kesulitan untuk mengelola pembelajaran.
Yang ketiga, sulit diterapkan di kelas besar. Yang dimaksud kelas besar di sini terkait dengan banyaknya siswa ya. Jadi bukan kelasnya yang besar, tapi banyaknya siswanya yang banyak. Diferensiasi proses mungkin lebih sulit diterapkan di kelas yang sangat besar karena keterbatasan waktu dan sumbernya. Jadi semakin banyak siswanya, perbedaannya akan semakin banyak dan itu juga akan menyulitkan untuk pembelajaran kita. Yang keempat, membutuhkan bahan ajar yang banyak. Guru perlu menyediakan berbagai macam bahan ajar untuk memenuhi kebutuhan setiap siswa. Lalu yang kelima, tidak semua siswa mungkin menyukai fleksibilitas. Ada beberapa siswa yang mungkin lebih nyaman dengan strategi pembelajaran yang lebih konsisten atau yang konvensional. Jadi kan mungkin ada siswa-siswa ya, yang sukanya sesuatunya itu sudah istilahnya terstruktur, algoritmik gitu. Kalau ada perbedaan variasi pembelajaran kan mungkin juga akan menjadi kesulitan. Tapi beberapa siswa mungkin tidak semua. Mungkin cukup yang terkait dengan perkembangan saya kembalikan kepada Terima kasih untuk materi. Mungkin itu nanti dari kami. Pertanyaan dari teman-teman, pertanyaan, saran atau sanggahan. Satu aja ya? Iya, boleh satu saja. Satu saja, kan nanti yang bertanya ada Apa? ya, efektif. Satu aja, kelompok mana dulu? Diferensiasi proses mas, diferensiasi proses. Kalau kemarin kan diferensiasi konten. Berarti konten itu kan yang menyiapkan gurunya. Kalau proses itu berarti proses itu berarti kan proses dalam pembelajaran maksudnya. Di situ ada diferensiasinya. Kalau konten kan kemarin kita sepakati yang menyiapkan gurunya. Berarti kan kalau gurunya menyiapkan konten yang lebih dari satu, berarti dia sudah diferensiasi konten. Misalkan kelompoknya kita bikin 3, berarti dia bikin LKPD-nya 3, gitu ya. Ada apa namanya, bisa pakai video, bisa pakai poster. Kan lebih dari satu itu udah diferensi konten. Kalau proses berarti karakteristiknya gurunya kalau di kelas sudah ngapain? Biasanya sebelum kelas itu menyiapkan kelompok, Pak. Misal kelompok yang hobi, kelompok yang suka, kelompok yang lebih suka pembelajaran dengan menggunakan visual gitu. Terus yang kedua kelompok yang lebih suka pembelajaran dengan menggunakan audio. Terus yang ketiga kelompok yang lebih suka menggunakan pembelajaran dengan kinestetik. Jadi nanti itu prosesnya di situ. No. Oh bukan ya? Proses itu lebih ke guru itu mendampingi pembelajaran itu. Jadi nanti kalau misalkan kamu sudah membentuk dia dalam 3 kelompok, maka nanti guru itu akan mendampingi proses pembelajaran sesuai dengan karakteristik dari kelompok yang sudah kamu bentuk. Misalkan kayak kelompok mahir, gurunya ngapain, gitu loh. Kalau kelompoknya sedang berkembang, gurunya begini, pendampingannya seperti itu. Dan terus itu ya. Jelas? Oke, kalau nggak ada pertanyaan cukup. Tapi sudah jelas ya, di proses gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Oke.